Puji Tuhan, saya ucapkan selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh kembali datang ke hadirat Tuhan. Kita mau menikmati hadirat Tuhan. Kita undang Yesus hadir tengah-tengah kita. Inilah saatnya kita datang ke hadapan Tuhan. Kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari saudara untuk berdiri Bapak Ibu. Kini saatnya. Masuk tahta kudus-Mu Tuhan, kita masuk tahta suci-Nya, bersama para malaikat bersama-sama kita masuk hadirat-Nya. Haleluya. Kita masuk tahta suci-Nya, bersama para malaikat mari puji Dia, mari puji Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Sekali lagi katakan, kita masuk hadirat-Mu. Kita masuk tahta suci-Nya, bersama para malaikat menyembah. Sembah
Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kami Kau layakkan untuk kami datang ke hadirat-Mu, untuk memasuki tahta suci-Mu. Kau Allah yang mengampuni segala dosa pelanggaran kami. Dan saat ini kami dilayakkan untuk kami menghadap hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau masuk ke tahta suci-Mu. Kami mau bersuka cita meninggikan nama-Mu ya Bapa. Urapi setiap pujian kami. Bertahta di atas pujian kami ya Bapa. Kami siap memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Haleluya. Sorak Hosana. Kita mau datang lagi ke hadirat Tuhan, memuji, meninggikan namanya. Saat ini ku datang lagi kepadamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, ku puji nama-Mu. Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari telah kulalui, hari-hari telah kulalui. Bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Haleluya. Peganglah tanganku, tunjukkan jalanku. Yesus, Kaulah segalanya. Katakan bersama, haleluya. Haleluya. Sorak Hosana, haleluya, glory bagimu, haleluya, haleluya, sorak Hosana, terpujilah nama-Mu. Kita mau datang, kita mau puji Dia, haleluya. Kepadamu Tuhan, junjungan hidupku. Kami mau angkat tangan kami Tuhan. Ku angkat tanganku, ku puji nama-Mu. Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari telah kulalui bersama Tuhan, bersama-Mu Tuhan, ku rasa bahagia. Haleluya. Peganglah tanganku, tunjukkan jalanku. Yesus, Kaulah segalanya. Mari serukan bersama, haleluya. Haleluya. Sorak Hosana, haleluya, glory bagimu, haleluya, haleluya, sorak Hosana, terpujilah nama-Mu. Serukan haleluya, haleluya, sorak Hosana, haleluya, glory bagimu, haleluya, sorak Hosana, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu.
Tuhan, mari terus memuji Tuhan. Saya undang bangkit berdiri. Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Haleluya. Dia sumber kekuatan dalam hidup kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batu, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah benaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kita mau katakan Engkau Tuhan kekuatanku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah benaran dan kota perlindungan. Kami mau bersyukur Tuhan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sekali lagi katakan dengan iman, Kau Tuhan kekuatan kami. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batu, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah benaran dan kota perlindungan. Kami mau bersyukur Tuhan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Kami terus percaya, haleluya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu Saudara. Kita beri persembahan buat Tuhan. Persembahan yang pertama, kita akan angkat satu pujian. Tuhan Yesus baik.
setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, amin, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, haleluya, amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Katakan bersama-sama, Tuhan Yesus baik, haleluya, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, baik, amin, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, haleluya, sungguh amat baik, amin, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, amin, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, haleluya. Puji Tuhan, kita mau terus bersyukur bahwa Dia Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kita, yang memampukan kita untuk kita tetap berdiri sekalipun di tengah badai, memampukan kita untuk tetap bertahan sekalipun kita dalam tekanan. Jadikan Dia perisai kita, haleluya. Karena Dia Yesus yang selalu menopang dalam hidup kita, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau menjadi perisai dalam hidup kami, haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan
Mari kembali saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu. Katakan Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, janjimu Tuhan, janjimu di dalamku. Pulihkan jiwaku, ku dan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Katakan dengan iman, Tuhan, Engkaulah perisai dalam hidupku. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, janjimu di dalamku memulihkan jiwa kami Tuhan. Pulihkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun, amin, tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Katakan bersama-sama, kami mau berdiri Tuhan. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun tak tergoyahkan, sampai kapanpun tak tergoyahkan, sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya. Kami mau terus bertahan Tuhan, kami mau terus berdiri, karena Engkau Yesus yang menopang hidup kami. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kita masuk dalam doa dengan kasih Kristus. Ibu Ria berdoa buat firman Tuhan dan kami serahkan kepada hamba-Nya. Kami mengucap syukur Tuhan,
Melalui pujian ini semakin kami dikuatkan. Walaupun kami harus menghadapi badai dalam kehidupan kami punya Yesus yang dapat kami andalkan, yang selalu memberi kami kekuatan dan kemampuan. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini di mana hamba-Mu, sidang jemaat-Mu boleh bersatu hati di tempat ini untuk kami memuji mengagungkan nama Engkau. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang boleh senantiasa menguatkan iman kami. Berilah setiap kami tanah hati yang subur sehingga firman-Mu boleh tertanam, bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, Kau juga memberkati bagi setiap hamba-hamba Engkau yang sudah mengambil bagian baik dalam pujian, dalam singer, dalam Tuhan musik Tuhan, baik pelayanan yang lain terkhusus bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan senantiasa urapi dengan kuasa yang dari surga. Kami serahkan Tuhan ibadah kami ini dari pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam satu nama iman percaya kami, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi saya ucapkan bagi kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Dan kita percaya setiap pujian penyembahan kita berkenan di hadirat Tuhan. Amin saudara, tetap berdiri, tetap bertahan sekalipun ada badai yang sedang bergelora dalam hidup kita. Karena ada Tuhan Allah yang senantiasa bersama kita. Puji Tuhan, kembali kita akan belajar kebenaran firman Allah. Sama-sama kita buka Alkitab kita dalam Matius pasalnya yang ke-6. Injil Matius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-19 dan ayatnya yang ke-20. Sekali lagi Matius pasalnya yang ke-6 ayat 19 sampai 20. Saya baca ayat 19, Bapak Ibu Saudara baca ayatnya yang ke-20. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Tema khotbah pada pagi hari ini mengumpulkan harta di surga. Pengajaran Yesus dalam Matius pasalnya yang ke-6 ayat 19 sampai 20 yang sudah kita baca bersama-sama merupakan bagian dari khotbah Yesus di atas bukit, mulai dari pasalnya yang ke-5 sampai yang ke-7. Salah satu pendengarnya yaitu orang-orang Yahudi. Banyak orang yang mengikuti Yesus, banyak orang yang datang mendengarkan pengajaran Yesus. Salah satunya yaitu orang-orang Yahudi dari berbagai lapisan sosial. Ada yang berasal dari kalangan yang sederhana. Tidak semua orang Yahudi itu kaya seperti imam-imam besar. Tidak saudara, ada yang dari kalangan sederhana seperti petani, pelayan, nelayan, petani, nelayan, dan pekerja upahan. Pada zaman itu saudara, ketika Yesus mengajar firman Allah ini, bangsa Yahudi hidup di bawah kekuasaan Romawi. Mereka ditekan hidupnya. Terlebih dalam hal ekonomi, diberlakukan pajak yang tinggi. Orang Yahudi diperas, banyak tanah dikuasai oleh para bangsawan dan pejabat. Makanya saudara, kita lihat ketika Sakius dia menerima Tuhan, di dalam rumahnya banyak orang gak suka. Betul saudara? Kenapa? Karena pekerjaannya memungut pajak, ditarik lebih, tidak sesuai. Mereka enggak suka saudara. Pejabat-pejabat yang punya tanah-tanah yang banyak,
Orang yang sederhana, petani, nelayan, pekerja upahan itu hidupnya menderita. Orang kecil sering kehilangan tanah. Ya, sering kehilangan. Berusaha membayar pajak, akhirnya apa? Apa yang mereka miliki harus mereka jual. Untuk makan saja mereka sulit. Dan dalam budaya Yahudi pada waktu itu, orang kaya, banyak harta, itu dianggap adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Secara jasmani, hartanya melimpah, oh itu orang diberkati oleh Tuhan. Sedangkan orang yang miskin itu dianggap gak diberkati oleh Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi seperti itu, mengumpulkan harta di bumi menjadi obsesi banyak orang. Ya, Saudara, latar belakangnya seperti itu. Karena hidupnya dijajah, perekonomian sulit, banyak orang terobsesi kepada yang namanya harta. Orang-orang cenderung mengejar harta, mengejar kekayaan duniawi, cenderung berusaha mengumpulkan harta di bumi, menjadi orang yang kaya dan melupakan nilai-nilai yang kekal. Next. Mereka melupakan nilai-nilai yang kekal. Dan saudara, makanya Yesus ketika melihat ada banyak orang yang datang berkumpul, Yesus sampaikan pengajaran yang benar sesuai firman Allah. Iya, kondisimu sulit, situasimu sulit, dijajah oleh bangsa Romawi. Sulit keadaannya, tetapi bukan berarti mereka harus terobsesi dengan mengumpulkan harta di bumi. Harta yang Yesus maksudkan bukan hanya berupa benda fisik seperti uang atau barang, tidak saudara. Tetapi segala sesuatu yang saya dan saudara anggap itu berharga, itu adalah harta. Betul saudara? Mari kita lihat di dalam ayat ini saudara, ada dua jenis harta yang dibahas. Yang pertama, lanjut, yang pertama pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-19. Harta di bumi, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Harta di bumi, saudara, saya katakan tadi harta adalah sesuatu yang berharga. Next. Sesuatu yang berharga. Kalau itu enggak memiliki nilai yang tinggi, kalau itu tidak berharga, gak akan mungkin kita jaga dengan baik. Betul Bapak Ibu? Gak akan mungkin kita simpan dengan baik. Lanjut, yang pertama, harta di bumi. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita kejar dan usahakan paling banyak, yang paling kita utamakan di dalam hidup ini, itulah yang jadi harta kita di bumi. Betul saudara? Apa yang kita pikirkan, kejar dan usahakan paling banyak, yang paling kita utamakan, bahkan banyak orang sampai terobsesi pada hal itu adalah harta kita di bumi. Misalnya saudara, uang. Kalau kita utamakan uang, yaitu karena kita merasa adalah harta yang paling berharga. Kendaraan, rumah, jabatan, karir,
popularitas, kekayaan, keluarga, dan lain-lain, saudara. Tetapi kita harus ingat, semua yang kita anggap itu adalah harta yang berharga di dalam dunia itu hanya bersifat sementara, itu fana. Dalam 1 Timotius pasalnya yang ke-6, mari kita buka bersama-sama. 1 Timotius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-7. 1 Timotius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-7. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Amin, saudara. Saat kita lahir ke muka bumi ini kita enggak bawa apa-apa. Saat kita meninggal pun kita enggak akan bawa apa yang sudah kita kumpulkan, apa yang sudah kita miliki. Enggak akan dibawa, saudara. Ditinggalkan di bumi ini. Karena semua hanya bersifat sementara. Bulan September kemarin saya ke Jakarta, saudara, besuk saudara saya yang lagi sakit kanker otak. Awalnya enggak mau berobat ke dokter, di rumah saja katanya, karena takut. Akhirnya saudara, banyak orang yang menasehati, berusaha, berdoa dan bekerja. Uangmu banyak, gak usah bingung cari uang untuk membayar tim medis, obat dan lain sebagainya. Akhirnya saudara, karena mendengar nasihat, banyak orang mau. Juga ada yang menasihatkan, istilahnya kasar ya saudara. Hartamu banyak, kalau kamu mati, suamimu pasti akan menikah lagi. Digitukan saudara. Yang kamu kumpulkan, yang kamu usahakan, yang kamu kerjakan, kamu tinggalkan, dinikmati oleh yang lain. Akhirnya hatinya tergugah saudara. Berangkat ke Jakarta, mau dirawat dan dioperasi. Itu kesaksiannya saudara. Ternyata masih tetap memikirkan hal-hal yang seperti itu. Betul, karena namanya juga manusia. Nah, saudara, firman Tuhan katakan itu tidak akan kita bawa. Ketika kita keluar dari bumi ini, segala sesuatu yang ada di bumi ini yang kita miliki, gak akan kita bawa. Masih dimasukin ke dalam peti, tubuh kita dipakaikan perhiasan seberat mungkin, cuma sampai di dalam tanah, gak akan kita bawa ke surga atau ke neraka. Lanjut saudara, kembali dalam Matius pasalnya yang ke-6. Di situ dikatakan bahwa di bumi ngengat dan karat merusakkannya. Ngengat ini serangga. Kenapa Yesus memakai kata ngengat dan karat? Karena orang Yahudi memahami hal ini. Ngengat itu serangga dan biasanya merusak pakaian. Zaman dulu hanya orang kaya, orang yang punya harta banyak yang bisa berpakaian mewah. Tetapi ternyata saudara, semahal-mahalnya pakaian yang dimiliki itu bisa rusak saudara. Karena apa? Karena ngengat, karena serangga. Serangga ini enggak akan pilih-pilih, oh ini harganya 1 juta, gak usah aku makan. Oh ini harganya 50.000, ini aja yang aku makan. Enggak saudara. Semua bisa dirusak oleh ngengat, berapapun harga pakaian itu. Selanjutnya saudara, dikatakan bisa dirusak oleh karat. Semahal-mahalnya besi atau logam, tapi kalau kita lihat itu sudah berkarat,
lama-kelamaan akan apa saudara? Rusak, akan hancur. Orang Yahudi memahami hal ini. Sebanyak-banyaknya harta yang mereka kumpulkan, itu bisa dirusak oleh ngengat dan karat. Mari kita lihat 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-10. 2 Petrus pasalnya yang ketiga. Ayatnya yang ke-10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ini yang firman Tuhan katakan. Selain ngengat dan karat dapat merusak harta di muka bumi ini, kita lihat segala sesuatu yang ada di muka bumi ini toh pada akhirnya akan lenyap. Gak ada yang bisa kita bawa ketika kita meninggalkan dunia ini. Artinya apa saudara, kalau segala sesuatu ini akan lenyap? Artinya saudara, di bumi ini tidak ada tempat yang aman untuk menyimpan harta. Belum Mas Wahyu. Di bumi ini tidak ada tempat yang aman untuk menyimpan harta. Betul saudara? Tadi saya katakan di awal, apa yang kita pikirkan, apa yang kita kejar dan usahakan paling banyak, apa yang paling kita utamakan, itu hartanya kita. Dan ingat, tidak ada tempat yang aman untuk kita menyimpan semua itu di muka bumi ini. Lalu selanjutnya, kita harus seperti apa saudara? Berarti saya nggak boleh kaya, berarti saya nggak boleh punya harta. Diam saja. Tidak saudara. Kembali saya katakan tentang latar belakang bangsa Yahudi. Karena mereka dijajah, mereka menderita, hidupnya sulit, akhirnya terobsesi supaya jadi kaya. Akhirnya memprioritaskan hal-hal yang bisa membuat mereka punya banyak harta di bumi ini. Dan lupa dengan Tuhan. Bukan berarti kita nggak boleh punya apa-apa di muka bumi ini. Bukan demikian saudara. Tidak dilarang orang Kristen memiliki harta di bumi. Yang Yesus mau tegaskan, lanjut slide selanjutnya. Yang Yesus mau tegaskan kepada pendengar waktu itu, juga kepada saya dan saudara yang hadir pagi hari ini. Jangan sampai karena mengumpulkan harta di bumi menjadi prioritas utama hidup kita. Amin saudara. Terlalu terobsesi tentang kekayaan dunia, tentang hal-hal yang berharga menurut kita. Sehingga kita lupa dengan Tuhan Allah yang adalah pencipta kita. Tuhan gak larang saya dan saudara memiliki hal-hal yang berharga di muka bumi ini. Tetapi jangan itu jadi prioritas di dalam hidup kita, amin. Jangan itu yang menjadi utama. Saking terobsesi pada harta di bumi, karirkah, pekerjaankah, rumah, harus yang gedung, harus yang lantainya di atas 2. Harus pakai pakaian yang branded. Harus yang wow pokoknya. Terobsesi saudara.
Wes Tuhan nomor sekian, wes nggak usah cari Tuhan. Berpusat pada hal-hal jasmani di muka bumi ini. Bahkan saudara sampai tidak mengingat akan pencipta kita. Gak apa-apa menghalalkan segala cara supaya saya punya harta banyak di muka bumi ini. Gak apa-apa menghalalkan segala cara supaya bisa instan untuk dapat kekayaan. Berapa banyak orang Kristen, bahkan orang yang dikatakan sudah percaya Tuhan, tetapi masih ke tempat-tempat pesugihan. Wah, kalau di sana kasih korban ini langsung dapat apa yang saya inginkan. Masih susah saya bela-belain, saya cari. Karena itu adalah permintaan. Itu yang harus jadi tumbal. Itu yang harus saya bawa. Gak apa-apa, nilainya tinggi, harganya mahal. Gak apa-apa, masih ada orang-orang yang punya pendirian seperti itu. Lah di Tuhan aku kok seperti ini aja terus. Sepertinya Tuhan biarkan aku ke sana aja, ke paranormal aja. Aku ke tempat pesugihan karena di situ ada kekuatan gaib. Gaib itu ajaib, gitu ya saudara. Gak apa-apa tak korbankan semua. Yang penting saya dapatkan apa yang saya mau. Bisa sehat, bisa kuat, bisa berlimpah kekayaan dan lain sebagainya. Dibela-belain. Apakah itu yang berkenan di hadirat Tuhan? Kalau ngomong soal gereja, soal Tuhan, apalagi ngomong tentang korban, ngomong tentang perpuluhan, ngomong tentang memberi, panas telinga ini saudara, betul? Kalau untuk Tuhan kita mikir, keperluanku banyak. Ya Tuhan, untuk yang tidak halal, cepat sekali saudara. Saya tidak menghakimi, tetapi faktanya seperti itu saudara. Masih ada orang-orang yang meyakini hal ini. Ke tempat pesugihan aja, cari ilah lain aja. Karena itu lebih memudahkan hidup. Terobsesi dengan uang. Berapa banyak orang yang terjebak dalam judi online maupun onsite. Ya saudara, itu mengikat saudara. Sekali, 2 kali, 3 kali dan terus itu akan mengikat. Susah untuk terlepas. Karena apa? Apakah ikut seperti itu? Karena berpikir kalau saya punya lebih, saya akan bangun gereja. Gak saudara. Yang ada di hati dan di pikiran tentang apa yang saya dapatkan, tentang apa yang bisa memuaskan saya, tentang apa saya lebih wow daripada yang lain. Hati-hati saudara, hati-hati dengan hal-hal demikian. Jangan mau terjebak, jangan mau terfokuskan kepada mengumpulkan harta di bumi sehingga kita lupa dengan nilai-nilai kekekalan. Kita lupa dengan Allah. Selanjutnya saudara, mari kita lihat di dalam Keluaran pasalnya yang ke-23. Saya baca ayatnya yang ke-10. Kita lihat contoh saudara.
bangsa Israel. Keluaran pasalnya yang ke-23 ayat 10 dan ayatnya yang ke-11. 6 tahunlah lamanya engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya. Tetapi pada tahun ke-7 haruslah engkau membiarkannya dan meninggalkannya begitu saja, supaya orang miskin di antara bangsamu dapat makan. Dan apa yang ditinggalkan mereka haruslah dibiarkan dimakan binatang hutan. Demikianlah juga kau lakukan dengan kebun anggurmu dan kebun zaitunmu. Ayat yang ke-12, 6 harilah lamanya engkau melakukan pekerjaanmu, tetapi pada hari ke-7 haruslah engkau berhenti. Sampai di situ saja saudara. Hari ke-7 engkau harus berhenti bekerja. 6 tahun lamanya kamu kelola tanahmu. Tuhan katakan kepada orang Israel, kamu harus menabur, kamu harus kelola, kamu harus mengumpulkan hasilnya. Jadi saudara, Tuhan tidak menyuruh saya dan saudara berdiam diri saja, tidak. Bermalas-malasan saja, tidak. Sama seperti bangsa Israel, Tuhan katakan menabur. Kelola hasil tanahmu selama 6 tahun. Pada tahun yang ke-7 haruslah engkau membiarkannya. Tinggalkan itu untuk orang-orang yang miskin. 6 hari kamu bekerja, hari ke-7 kamu harus berhenti. Harus ada yang namanya sabat tanah. Harus ada yang namanya hari sabatnya Allah. Mari buka pasalnya yang ke-20, tetap dalam Keluaran pasalnya yang ke-20, saya baca ayat 8 sampai 10. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Sampai di situ saja saudara. Tetapi orang Israel tidak melakukan sabat tanah. Orang Israel tidak menghormati hari sabat Allah. Yang mereka lakukan apa saudara? Terus menerus bekerja. Terus menerus mengumpulkan hasil. Terus mengumpulkan apa yang mereka ingin kumpulkan. Terus mengejar apa yang ingin mereka capai. Dilanggar sabat tanah, dilanggar hari sabatnya Allah. Wes gak usah ke gereja. Lek waktuku aku pakai untuk ibadah, rugi waktuku. Kalau saya pakai buka usaha, ada pemasukan. Kalau saya pakai beribadah, ada pengeluaran. Toh berkurang apa yang saya miliki. Seperti itu bangsa Israel. Tuhan sudah katakan dalam pasalnya yang ke-23. 6 tahun, apakah 6 tahun itu kurang untuk menabur dan mengumpulkan hasil tanah? Apakah kurang 6 hari kamu bekerja dan hari ke-7 berhenti? Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Bukan memprioritaskan mengumpulkan harta di muka bumi ini. Selanjutnya saudara, apa yang terjadi ketika orang Israel melanggar perintah Allah? Ketika mereka terus menerus bekerja, ketika mereka terus menerus mengolah tanah mereka. Ketika enggak hormati hari sabatnya Allah, apa yang terjadi saudara? 2 Imamat saudara, Imamat pasalnya yang ke-26. Mari kita lihat. Imamat pasalnya yang ke-26. Ayatnya yang ke-33. Imamat pasalnya yang ke-26
Ayatnya yang ke-33 saya baca, tetapi kamu akan kuserakkan di antara bangsa-bangsa lain, dan aku akan menghunus pedang di belakang kamu, dan tanahmu akan menjadi tempat tandus, dan kota-kotamu akan menjadi reruntuhan. Pada waktu itulah tanah itu pulih dari dilalaikannya tahun-tahun sabatnya, selama tanah itu tandus, dan selama kamu tinggal di negeri musuh-musuhmu. Pada waktu itulah tanah itu akan menjalani sabatnya, dan dipulihkan tahun-tahun sabat yang belum didapatnya. Selama ketandusannya, tanah itu akan menjalani sabat yang belum dijalaninya pada tiap-tiap tahun sabatmu, ketika kamu masih diam di situ. Tuhan katakan kamu akan diserakkan di antara bangsa-bangsa lain. Bangsa Israel ini terlalu serakah, tamak, bahasa kasarnya rakus. Apakah Tuhan berkenan akan hal itu? Tidak, saudara. Tuhan sudah berkati selama 6 tahun, gak apa-apa kamu kelola, gak apa-apa kamu kumpulkan hasil tanammu. Tahun ke-7 biarkan untuk orang-orang yang miskin, untuk orang-orang yang membutuhkan, bukan semuanya digenggam, bukan semuanya untuk diri sendiri. Tidak, saudara. Gak apa-apa kita bekerja keras selama 6 hari. Cari keperluan kita, kebutuhan hidup kita. Untuk rumah tangga, istri, anak-anak, dan lain sebagainya. Kita kejar karir kita. Kita berusaha sebisa mungkin. Tetapi jangan lupa akan Tuhan Allah. Amin, saudara. Jangan lupa dengan Tuhan. Toh gak banyak yang Tuhan minta. Dalam 6 hari kali 24 jam, berapa jam, saudara? Toh hari ke-7, misalnya saudara ya, yang kita pahami hari Minggu, kita beribadah apakah itu 1 kali 24 jam? Enggak, saudara. Paling banyak 3 jam yang kita pakai untuk Tuhan. Tapi kenapa masih ada orang Kristen yang enggan untuk datang beribadah kepada Allah? Masih ada anak Tuhan yang bermalas-malasan untuk datang kepada Tuhan. Dikatakan orang Kristen, tapi tidak menghormati hari sabatnya Allah. Mungkin merasa rugi. Kalau saya terus bekerja, akan semakin banyak harta yang akan saya kumpulkan di muka bumi ini. Tetapi ingat saudara, tadi saya katakan semua yang ada di muka bumi ini akan lenyap. Karena itu hanya bersifat sementara. Utamakan Tuhan dalam hidup kita, amin saudara. Kumpulkan harta yang di surga. Orang Israel diserakkan oleh Allah, 2 Tawarik pasalnya yang ke-36. 2 Tawarik pasalnya yang ke-36 saya baca ayatnya yang ke-20. Mereka yang masih tinggal dan yang luput dari pedang diangkutnya ke Babel, dan mereka menjadi budaknya dan budak anak-anaknya sampai kerajaan Persia berkuasa. Itu saudara. Yang kedua, mereka jadi budak di Babel. Orang Israel menjadi budak di Babel. Terus siapa yang nikmati apa yang mereka kumpulkan selama bertahun-tahun? Buat siapa? Bukan jadi budak di Israel, di negara Babel, dibawa ke negara yang lain, karena mereka sudah diserakkan.
Bukan jadi tahanan di negeri sendiri. Enggak, saudara. Terus bagaimana yang mereka kumpulkan selama bertahun-tahun sampai melanggar sabat tanah, sampai melanggar sabatnya Allah. Buat siapa? Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, akhirnya orang Israel jadi budak. Mereka tidak lagi menikmati apa yang menjadi harta menurut mereka. Apa yang mereka kumpulkan dengan susah payah gak dinikmati. Bagaimana dengan saya dan saudara? Saudara gak berasa ya, kita sudah berada di penghujung akhir tahun 2025. Wah, sebentar lagi tahun baru. Berapa kali kita tidak memiliki hari sabatnya Allah? Berapa kali kita tinggalkan hari sabatnya Allah karena kita lebih fokus kepada kepentingan diri kita sendiri, karena kita lebih prioritaskan apa yang menjadi keinginan kita. Tadi saya katakan Tuhan gak larang, saudara, tidak. Saya dan saudara punya banyak harta, baik dalam bentuk karir kita, bentuk benda, punya harta keluarga kita. Tuhan gak larang, saudara. Tetapi jangan sampai itu semua mengalihkan perhatian kita kepada Allah. Berapa banyak hari sabat Allah kita langgar. Yang ini gak bisa ditinggalkan, kalau Tuhan toh bisa ditinggalkan. Minggu depan lagi ada ibadah kok. Besok saya bisa berdoa, besok saya bisa bersekutu. Kalau soal yang ini gak bisa di skip. Harus. Karena memberikan keuntungan kepada saya. Maka dari itu kita minta hikmat daripada Allah, amin saudara. Supaya kita bijaksana. Tuhan, dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup saya, tidak mengganggu hubungan saya dengan Allah. Dengan harta yang Tuhan berikan kepada saya, tidak akan menjauhkan saya dari Allah. Kita minta hikmat, minta kebijaksanaan daripada Allah. Jangan seperti orang Israel, terobos terus, gak ono remeh, gas terus saudara. Mandeknya jadi budak di Babel. Menderita saudara kalau sudah jadi budak. Bisa dikatakan menjadi orang yang sangat miskin. Hak hidup pun gak punya. Hidup dan mati dikuasai oleh tuannya, itulah budak. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak ingin kita sama seperti dengan orang Israel. Nomor satukan Tuhan dalam hidup kita, amin saudara. Ingatlah tentang hal-hal kekekalan. Bukan pikiran kita terfokus terus dan menerus kepada hal-hal jasmani saja. Kepada hal-hal yang membawa keuntungan. Sehingga ketika kita mengeluarkan sesuatu, kita merasa rugi. Baik untuk sesama, baik untuk Tuhan, kita merasa rugi. Jangan saudara. Selanjutnya saudara yang kedua, harta di surga. Kembali dalam Matius tadi ya saudara. Pasalnya yang ke-19, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-20. Yang Tuhan mau yaitu apa saudara? Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Itu yang Tuhan mau saudara. Harta di surga. Yang Tuhan mau kita lebih memperhatikan hal-hal yang
memiliki nilai kekekalan, bukan yang fana di bumi ini. Amin, saudara. Contoh dalam Kejadian pasal 22, saudara, saya jelaskan kepada Bapak Ibu Saudara. Kejadian pasalnya yang ke-22 tentang kepercayaan Abraham diuji oleh Allah. Ishak ini adalah anak Abraham yang lahir di usia Abraham yang sudah tua. Jadi bisa dikatakan Ishak ini adalah harta berharga bagi Abraham. Betul, saudara? Ishak ini adalah anak berharga dari Abraham dan Sarah. Karena sudah tua baru dikaruniai keturunan oleh Allah. Lah, baru dapat keturunan, Allah suruh Abraham apa? Persembahkan anakmu Ishak sebagai korban bakaran kepada Allah di salah satu gunung yang akan kutunjukkan kepadamu. Kalau kita mau pikir pakai logika, Tuhan ini enggak masuk akal. Baru dikasih kok sudah mau diambil. Wong itu sesuatu yang berharga bagi Abraham, itu adalah anaknya. Anak satu-satunya Abraham dan Sarah. Kenapa mau dijadikan korban bakaran untuk Allah? Apa yang Abraham lakukan, Bapak Ibu Saudara? Dia turuti perintah Allah. Dia bawa Ishak dalam perjalanan untuk menuju salah satu gunung yang akan Allah tentukan untuk dipersembahkan. Mari kita lihat, saudara, apakah Ishak ini benar-benar dikorbankan? Tidak. Allah hanya mau menguji, Allah hanya mau melihat apakah kamu Abraham terobsesi pada hartamu di bumi. Apakah kamu lebih memprioritaskan hartamu, yaitu anakmu, daripada mendengarkan perintah Allah? Abraham nurut apa kata Tuhan. Ternyata hatinya, saudara, hatinya Abraham ini tidak terikat pada harta di muka bumi. Betul, saudara? Gak terikat. Sekalipun sakit untuk melepaskannya, sekalipun ada sesuatu yang harus dikorbankan, ada sesuatu yang harus hilang, ada sesuatu yang harus keluar, Abraham lakukan perintah Tuhan. Toh Tuhan kirimkan korban pengganti, bukan Ishak. Tetapi ada yang Tuhan siapkan untuk dikorbankan kepada Allah sebagai korban bakaran. Tetapi Allah melihat bagaimana Abraham benar-benar mau mengumpulkan harta di surga, bukan di bumi. Ketika Abraham taat kepada Allah, dia sedang mengumpulkan harta di surga yang ngengat dan karat tidak dapat merusakkannya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kita? Terlalu sukar firman Allah ini, Tuhan. Terlalu sulit untuk saya praktekkan. Saya aja, saudara, belajar. Pusing, saudara. Dari sini ke sini. Dari sini selanjutnya kemana? Apa yang Tuhan mau bawa? Apa yang Tuhan mau sampaikan? Apakah ini juga yang sedang saya lakukan? Atau belum saya lakukan firman ini? Kok firmannya sepertinya terlalu keras, Tuhan? Berjam-jam saya betah, saudara, duduk di depan laptop saya ngetik. Saya belajar, bukan cuma sehari 2 hari. Saya tinggal kalau sudah gak ada lagi yang mau dijelaskan, saudara. Nanti selanjutnya balik lagi, kerjakan lagi. Mau dibawa kemana selanjutnya, Tuhan? Harta yang seperti apa yang Tuhan mau? Bagaimana caranya saya dan jemaat Tuhan mengumpulkan harta di surga? Kalau saya menabung di bank, saya tinggal langsung ke bank. Dengan merek sekian-sekian, gampang. Nah, kalau saya mau mengumpulkan di surga, apakah saya harus naik ke surga? Saya bawa harta saya ke surga, terus saya balik lagi ke bumi. Seperti apa caranya Tuhan untuk mengumpulkan harta di surga? Kita kembali, saudara, dalam Matius pasalnya yang ke-6
Mari kita lihat konteks dekat dari ayat ini ya saudara. Ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Di situ judulnya hal memberi sedekah. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya saudara, memberi yang terbaik untuk Tuhan. Ternyata saudara, cara saya dan saudara mengumpulkan harta di surga, yaitu memberi yang terbaik untuk Tuhan. Ayat 1 sampai ayatnya yang keempat ini menjelaskan bahwa saya dan saudara memberi bukan seperti orang yang munafik supaya dilihat oleh banyak orang. Tidak saudara. Sekalipun gak ada yang lihat, tetapi kita merasa itu yang terbaik yang dapat kita bagikan, kita kerjakan itu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, harta di surga kita kumpulkan, yaitu dengan cara kita berbagi kepada orang lain. Amin saudara. Memberi sedekah, memberi yang terbaik untuk Tuhan melalui orang-orang di sekitar kita, melalui pekerjaan pelayanan Tuhan. Bukan langsung naik ke surga kita bawa, tidak saudara. Saat kita mengeluarkan sesuatu, harta kita yang kita rasa itu berharga, baik secara tenaga, baik secara waktu, baik berupa uang, kita bagikan. Sepertinya saudara ada yang berkurang dalam hidup kita, betul? Sepertinya ada yang berkurang. Misalnya saudara, saat saudara memberi kepada orang miskin, uang saudara 50.000, saudara berikan 20, uangnya berkurang atau tidak? Berkurang kan saudara? Betul, berkurang. Tetapi ingat, kita sedang mengumpulkan harta di surga yang kekal. Amin. Saya dan saudara sepertinya berkurang secara harta di bumi, tapi harta di surga bertambah-tambah. Amin saudara, bertambah. Itu caranya saudara. Makanya jangan hitung-hitungan, jangan pelit, jangan fokus semuanya untuk kita. Lihat di sekeliling kita. Lihat pelayanan pekerjaan gereja lokal Bapak Ibu Saudara. Perhatikan. Dan yang kedua saudara, tetap dalam pasalnya yang ke-6 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-4 ke-15 tentang hal berdoa. Ini terlebih dahulu yang dijelaskan. Setelah membagi berkat, memberi sedekah, dikatakan tentang berdoa. Jadi saudara, saat saya dan saudara berdoa kepada Allah, kita sedang mengumpulkan harta di surga. Amin. Jangan malas berdoa. Lalu bagaimana caranya anak-anak kecil bisa mengumpulkan harta di surga? Mereka belum paham, mereka belum tahu. Diajarkan caranya berdoa. Bapak Ibu Saudara yang sudah punya anak, ajarkan cara berdoa kepada Allah, bukan kepada yang lain. Ketika Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang tua mengajarkan hal berdoa kepada Allah terhadap anak-anak kita, sesungguhnya mereka sedang mengumpulkan harta di surga. Amin saudara. Itu tugas kita, itu tanggung jawab kita. Jangan jemu-jemu berdoa, jangan capek-capek mengajak anak-anak untuk berdoa kepada Allah. Ajarkan mereka, latih mereka. Dan yang selanjutnya saudara, ayat 16 sampai ayat 18 tentang berpuasa. Apa sih manfaatnya puasa? Toh kalau saya puasa nanti asam lambungku naik.
Toh kalau saya puasa, saya lemes, gak bisa kerja. Kalau gak bisa kerja, di rumah saja, gak ada penghasilan. Kenapa disuruh berpuasa? Ternyata saudara, saat kita berdoa, disertai puasa kepada Allah, itu tidak sia-sia. Saya dan saudara sedang mengumpulkan harta di surga, amin. Puasa itu enggak sia-sia, bukan hanya berlaku untuk agama seberang, untuk kita juga orang Kristen, dan itu Yesus ajarkan. Kalau kamu mau punya harta di surga, belajarlah untuk berpuasa, dan itu langsung tersimpan sampai ke surga. Selanjutnya apa saudara? Tidak dibahas di dalam Matius pasalnya yang ke-6 ini. Saya ambil dari ayat-ayat yang lain saudara, tentang hal ibadah. Beribadah itu bukan hanya sekedar rutinitas atau kita menjalankan tugas tanggung jawab kita sebagai orang Kristen, tidak. Saat ini kita bisa memahami, ternyata saat saya sungguh-sungguh ibadah kepada Tuhan, saya sedang mengumpulkan harta di surga, amin saudara. Hartaku di surga semakin bertambah. Ketika saya beribadah sungguh-sungguh kepada Allah. Ajarkan kepada keluarga kita, ajarkan kepada anak-anak kita. Bapak ibu saudara begitu memperhatikan jam-jam sekolah anak-anak. Sebegitu detailnya kita perhatikan waktu-waktu kita untuk kerja. Anak-anak supaya enggak terlambat, perhatikan juga jam-jam mereka beribadah kepada Tuhan, amin saudara. Jangan biarkan kamu mau ibadah enggak ibadah urusanmu, jangan saudara. Diarahkan, diajarkan. Mereka enggak paham, kok aku disuruh ibadah, wong aku masih kecil. Kalau kamu ibadah sungguh-sungguh kepada Tuhan sejak kecil, kamu itu sedang mengumpulkan harta di surga, amin saudara. Jangan biarkan anak-anak kita meremehkan waktu-waktu ibadah. Kalau kita begitu detail, teliti, mempersiapkan mereka supaya tidak telat untuk sekolah, demikian juga dalam hal ibadah. Gak ngeluar kamar mandi, digedor gak apa-apa saudara. Gak berangkat-berangkat gak apa-apa, kita ajak, kita antar, kita temani, kita tunggu mereka. Supaya mereka belajar beribadah kepada Tuhan. Bukan hanya menghabiskan waktu untuk hal-hal dunia yang tidak ada manfaatnya, yang tidak ada gunanya. Tetapi ibadah ini mengandung janji baik hidup ini maupun sampai kepada kekekalan. Amin saudara, perhatikanlah semua itu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak sekali cara untuk kita lakukan supaya kita bisa mengumpulkan harta di surga. Saat saudara melayani, itu kita sedang mengumpulkan harta di surga. Maka dari itu melayanilah dengan sungguh, amin. Melayanilah dengan sungguh. Melayanilah disertai dengan doa dan puasa. Melayanilah dengan disertai kerendahan hati di hadapan Allah. Tarik hadirat Allah turun supaya jemaat merasakan hadirat Allah ketika kita melayani Tuhan. Amin saudara. Bukan cuma sekedar tampil, saya show. Gak hadir juga gak apa-apa. Jangan saudara, itu anugerah dari Tuhan. Jangan sampai kita tinggalkan. Kalau kita tinggalkan, kalau kita nggak kerjakan dengan sungguh-sungguh, itu nggak akan nyampe ke surga. Kerjakanlah dengan sungguh-sungguh. Kita setia, kita tekun, kita taat, kita mengasihi Tuhan dan sesama.
Artinya saya dan saudara sedang mengumpulkan harta di surga, dan firman Allah katakan di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya. Amin. Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Kalau di dunia nggak aman saudara. Bahkan beberapa hari yang lalu saudara, orang tua saya telepon cerita ke saya. Ada hamba Tuhan khotbah, berkhotbah lalu diselingi dengan kesaksian. Jemaat ini ngomong, Pak Pendeta, kalau mau menabung di celengan hati-hati. Kenapa? Saya menabung di celengan banyak menurut saya. Bukan cuma 22 ribuan. Ketika dibuka yang warna merah, warna biru banyak yang hilang. Katanya ada tuyul. Gitu saudara. Ada tuyul. Oh iya ta? Kata pendetanya gitu. Iya Pak Pendeta. Kata orang-orang ada tuyul yang bisa nyuri, yang bisa ambil di celengan. Lalu pendeta ini di perintisan ya, pendeta perintisan. Dia belajar menabung, dia doakan celengannya dalam nama Yesus. Tuhan tolong. Kalau saya ada berkat sedikit-sedikit saya tabung. Sambil ditulis saudara, ada buku catatannya. Ketika dibuka jumlahnya benar. Gak ada yang meleset, gak ada yang berkurang. Terus saya katakan, oh gitu, ada tuyul yang bisa nyuri. Iya, menurut keyakinan mereka. Betul saudara, firman Allah katakan bukan tuyul, tetapi pencuri. Pencuri itu siapa? Iblis. Dengan berbagai macam wujudnya. Dia bisa mencuri harta yang saya dan saudara kumpulkan di muka bumi ini. Dia bisa mencuri karir kita. Dia bisa mencuri kekayaan kita. Dia bisa mencuri keluarga kita. Yang kita prioritaskan. Segala sesuatu yang kita prioritaskan. Dan Tuhan jadi nomor sekian. Itu bisa rusak, bisa dicuri oleh iblis. Tetapi yang saya katakan tadi, pelayanan, doa, ibadah, puasa, kesetiaan, ketekunan, pengampunan, kasih, korban yang kita kerjakan itu tersimpan sampai di surga dan dijaga oleh Allah sendiri. Amin saudara. Ayat terakhir, ayatnya yang ke-21, Matius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-21. Mari kita baca sama-sama saudara. Matius pasalnya yang ke-6 ayat 21, 2, 3. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara, tempat kita menaruh harta itu menunjukkan arah hati kita. Betul saudara? Tempat kita menaruh harta menunjukkan arah hati saya dan saudara. Kalau harta kita kumpulkan di surga, berarti hati saya dan saudara terarah ke surga. Amin. Jaga hati agar tidak terikat pada dunia ini. Dan teruslah kumpulkan harta di surga. Allah pasti memberkati kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kebenaran firman Allah pada pagi hari ini. Sampai di sini sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian, selidiki aku, lihat hatiku. Kita mau mengoreksi diri kita sendiri. Apakah aku sudah setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita? Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi
selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Laku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia dari awal. Terima kasih Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Seluruh kaum pria dari awal angkat pujian ini. Biar Tuhan yang menyelidiki seluruh hidup kita. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Seluruh kaum wanita dari awal katakan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku. Biar Tuhan Allah yang menyelidiki hati kita, apakah kita benar-benar mengasihinya. Haleluya. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Sama-sama katakan, laku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat, haleluya. Terima kasih buat setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus berjuang sampai akhir hidup kami. Kami mau terus berjuang, belajar, mengumpulkan harta di surga. Dan Allah memampukan setiap kami umat-Mu. Kita akan masuk dalam doa dengan kasih Kristus. Bapak Patrick berdoa. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Bapak. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Engkau Tuhan pagi hari ini, karena kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan yang memberikan kekuatan,
firman Tuhan yang selalu mengingatkan kepada kami semua, Terima kasih. biarlah kami tetap menomorsatukan Tuhan dalam hidup ini dan mengandalkan hidup ini kepada Tuhan. Sebab tanpa Engkau Tuhan, kami bukanlah siapa-siapa, dan tanpa Engkau kami tidak mempunyai kekuatan apapun. Terima kasih Tuhan, kalau pagi hari ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk kami bisa beribadah. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya di tangan kuasa Engkau, sebab bersama Engkau Tuhan kami akan mendapatkan damai sejahtera dan ketenangan. Terima kasih ya Bapa. Berkati hamba Engkau yang sudah menyampaikan firman di dalam kehidupannya, Engkau pakai lebih hari, lebih setia dan lebih memuliakan Tuhan. Begitu pula Engkau berkati buat seluruh jemaat di Tunggul Permanu ini dengan berkat yang dari Bapa. Di dalam nama Tuhanku, Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan memberikan korban persembahan. Cari apa di dalam dunia? Cari dunia gampang binasa. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia pasti binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia pasti binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia pasti binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia pasti binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia pasti binasa. Cari Yesus yang lagi. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia pasti binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia pasti binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Lagi. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia pasti binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus balas memberkati setiap korban persembahan pertama, kedua, persepuluhan yang dikembalikan jemaat Tuhan. Berkat Allah melimpah tercurah bagi jemaat GPDI Tunggul Permanu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pengumuman gereja. Hari Selasa doa pemuda remaja. Hari Rabu ibadah rumah tangga di keluarga Ibu Jum jam 5:30 sore. Hari Kamis ibadah tengah minggu jam 5:30. Hari Jumat doa puasa pelayan Tuhan. Hari Sabtu ibadah pemuda remaja. Hari Minggu pagi ibadah anak-anak sekolah minggu. Dan dilanjutkan dengan ibadah raya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selesai ini Bapak Ibu Saudara jangan langsung pulang, bisa mengikuti latihan pujian
gabungan untuk ibadah Natal kita tanggal 28 Desember. Tuhan Yesus memberkati kehadiran kita semua pada pagi hari ini. Tuhan memberkati pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian melayani, melayani lebih sungguh, doa tamat oleh Bapak Gembala. Rasakan hadirat Tuhan, rasakan hadiratnya pagi ini. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Ingatlah bahwa Dia telah terlebih dahulu melayani kita. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu. Lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Haleluya, haleluya, haleluya. Mampukan kami ya Roh Kudus untuk selalu memprioritaskan Tuhan di atas segala sesuatu yang ada di dunia ini. Dengan segala apa yang Tuhan telah firmankan bagi kami pada pagi hari ini, itu dapat kami lakukan bukan dengan kekuatan, keperkasaan, kegagahan kami, melainkan karena Roh-Mu saja dalam hidup ini. Kau memberkati jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan menilik dari tempat maha tinggi, segala apa yang telah mereka kerjakan di hadapan Tuhan tidak akan pernah sia-sia di hadapan-Mu. Kami setiap pribadi pulang dengan kesegaran, dengan kenikmatan dan anugerah dari Tuhan. Jemaat-Mu yang sakit, Tuhan menjamah, menyembuhkan oleh pilur Yesus yang berkuasa, yang susah hiburkan, yang letih lesu berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan senantiasa.
Berkati aktivitas jemaatmu yang akan dikerjakan setelah ini, maupun seminggu yang akan berjalan, entah bekerja, entah bersekolah, apapun itu bentuknya. Tuhan menyertai, memberkati, membuat berhasil. Tuhan menjadikan anak-anakmu berkat bagi banyak orang. Yang tidak hadir Tuhan tahu, Tuhan kenal mereka masing-masing. Tuhan memberkati dan Tuhan mengampuni mereka. Kami percaya jiwa-jiwa dari mana-mana tempat akan datang di tempat ini dalam nama Yesus. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan senantiasa. Berkati latihan pujian untuk Natal, Tuhan beri suara yang terbaik, Tuhan mengurapi senantiasa. Segala korban persembahan jemaatmu Tuhan balas berkat sesuai dengan janji kebenaran firman-Mu. Sertai dalam perjalanan pulang hingga tiba di rumah dengan selamat. Kembalikan kami di waktu-waktu yang ada untuk kami datang kembali beribadah kepada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih rahmat anugerah dari putranya yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, kekuatan penghiburan damai sejahteranya, menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub menjadi bagian hidup kita sekalian sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.